Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sedangkan wal hasadu hasud, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamu As-Sun'ani rahimahullah di dalam kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughil Maram, beliau mengatakan adalah hasud itu adalah ketika kita menyaksikan orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, kita tidak senang seseorang itu mendapatkan nikmat, senangnya nikmat itu lepas dari orang lain itu. Sehingga ada yang mengatakan tidak senang melihat orang lain senang, senangnya melihat orang lain tidak senang. Itulah hasud. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Sifat hasud itu akan memakan kebaikan persis seperti api yang memakan kayu bakar yang sangat kering. Kebaikan yang ada pada diri orang yang memiliki hasud akan musnah, kebaikan yang lain yang ada pada orang lain akan dijegalnya, pun musnah akhirnya. Karena orang hasud itu tidak senang ada kebaikan pada diri orang lain. Sebagaimana dia juga tidak senang ada kebaikan muncul dari ide orang lain. Setiap kali ada kebaikan, jangankan pada dirinya, kebaikan-kebaikan yang dia miliki akan musnah, terbakar oleh hasudnya, dan kebaikan yang ada pada orang lain akan dijegalnya. Sehingga yang ada hanya keburukan. Ketika dia mendapati orang lain memiliki ide yang brilian, ketika ada orang lain memiliki program yang baik, dia mengatakan, kenapa sehebat itu program tidak muncul dari saya? Kenapa harus muncul dari dia? Kenapa harus muncul dari golongan dia? Kita jegal. Itulah hasud. Maka kata Al-Imamu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wal hasadu yamna'uhu qabulan nasihah wa badliha. Orang yang di dalam dirinya ada hasud, tidak senang melihat orang lain senang, senangnya melihat orang lain tidak senang. Tidak senang orang lain mendapatkan kebaikan, senangnya kebaikan itu lepas dari orang lain. Kata Al-Imamu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, orang yang memiliki hasud ini, hasud lantaran ada pada diri seseorang, yamna'uhu qabulan nasihah wa badlaha. Dia akan terhalang dari menerima nasihat. Dia akan terhalang dari memberi nasihat. Diberi nasihat tidak mau, memberi nasihat pun dia tidak mau. Karena dia tidak senang orang lain dapat kebaikan. Maka ngapain kasih nasihat? Ketika ada orang lain memberikan nasihat yang baik, dia pun tidak mau. Kenapa? Kenapa harus muncul dari dia? Sedangkan ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, tentang nasihat ini, kalau kita soroti dengan sabda Rasul yang mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, maka kita fahami artinya seolah agama itu intinya adalah nasihat. Maka kita fahami seolah orang yang tidak bisa memberi nasihat, orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang tidak mau memberi dan menerima nasihat, seolah dia tidak ada agama baginya. Karena kata Rasul, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat.